Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih membahas mengenai peran dari pemeriksaan radiologi. Kita langsung saja kembalikan ke Dokter Chen untuk menjawab pertanyaan dari Dokter Lisda. Nih. Oke, kalau kita lihat ya di sini kan ada beberapa pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan radiologi itu banyak. Mungkin kan sering masyarakat hanya tahu seperti ronsen gitu ya, X-ray. Sementara banyak pemeriksaan-pemeriksaan. Ini ada radiografi, ronsen ya itu ya. Kemudian ada ultrasound, ada CT scan, MRI, mamogram, fluoroskopi dan pencitraan nuklir. Memang pemeriksaan ini semua belum ada semua sih ya di Bengkulu, tapi minimal masyarakat tahu bahwa sebenarnya pemeriksaan itu banyak. Nah, yang sering kita lakukan mungkin ini ya, sinar X, yaitu X-ray yang sering misalnya nih, aku mau ronsen paru-paru, ronsen dada, nah ini nih pemeriksaannya. Nanti datang ke radiologi, dilakukan pemeriksaan ronsen. Jadi dia banyak yang bisa kita lihat dari pemeriksaan ronsen ini. Ini pemeriksaan tulang, dada toraks ya. Kemudian pemeriksaan perut, kepala dan lain-lain. Nah, tadi pertanyaan Dokter Lisda mengenai apa aja sih yang dilakukan untuk pemeriksaan X-ray. Nah, jadi sebenarnya X-ray ini menggunakan radiasi ya. Jadi memang kita harus memang benar-benar seperlunya. Jadi kalau memang perlu dilakukan pemeriksaan X-ray, baru kita lakukan pemeriksaan X-ray. Tadi seperti kata Dr. Lisda, apakah kecelakaan itu semua harus di ronsen? Nah, itu juga belum tentu semua. Nah, mungkin dokternya perlu observasi dulu. Observasi dulu pasiennya, gimana kondisinya. Nah, kalau memang dicurigain ada seperti patah gitu ya, fraktur bahasa medisnya, atau mungkin dicurigain ada perdarahan, baru dilakukan pemeriksaan X-ray. Nah, ini juga pemeriksaan X-ray juga belum tentu juga dilakukan pemeriksaan X-ray. Bisa jadi dokternya langsung melakukan pemeriksaan CT scan. Karena di X-ray pemeriksaan ronsen itu tidak bisa melihat ada perdarahan atau enggak. Tapi CT scan bisa melihat perdarahan. Jadi bisa jadi dokternya menyarankan seperti ini, oh ini bukan pemeriksaan X-ray, kita langsung pemeriksaan CT scan ya, langsung dirujuk ke rumah sakit yang ada pemeriksaan CT scan. Seperti itu, jadi memang tetap pertimbangan dari dokternya, mau dilakukan pemeriksaan apa. Jadi nggak boleh pasien misalnya aku mau di X-ray, atau misalnya aku ini luka nih semua dari kepala ke kaki, jadi aku mau di CT scan semua. Nah itu juga nggak boleh, karena CT scan itu radiasinya banyak banget ya dibandingkan dengan X-ray. Nah, kalau misalnya kita CT scan semua, banyak banget ya radiasinya. Jadi memang harus benar-benar rekomendasi dari dokter untuk seluruh pemeriksaan. Jadi nanti dokternya yang menentukan bagusnya pemeriksaannya ini ya, kamu X-ray atau kamu CT scan atau kamu USG. Nah, contoh nih untuk kecelakaan. Kalau misalnya ada benturan di perut, pasien misalnya dokternya curiga ada perdarahan di perut, nah itu enggak X-ray. Dokternya bilang mungkin seperti ini, oh kita USG aja dulu ya, USG. Nah dilakukan pemeriksaan USG. Jadi memang kita nggak bisa langsung, aku mau X-ray, mau ronsen, gitu nggak boleh. Jadi memang nanti dokternya yang menentukan apakah perlu pemeriksaan apa. Tadi kan ini X-ray ya. Ini contohnya, mungkin udah pada tahu ya, X-ray itu pemeriksaan seperti apa. Nah ini pemeriksaan ronsen. Nah ini pemeriksaan ronsen. Nah jadi dari pemeriksaan ronsen ini banyak informasi-informasi yang bisa kita dapat. Nah jadi pemeriksaan hitam putih ini kan sering tuh masyarakat, apa ya pemeriksaannya hitam putih seperti itu aja. Emang ada informasinya gitu. Iya betul sekali, itu yang sering kali jadi pertanyaan. Memangnya bisa ditentukan dengan hanya melihat gambar yang hitam putih? Iya. Ternyata dokter spesialis beda dong ya. Iya, bisa ya. Contohnya tadi seperti ini aja dulu, kecelakaan. Nah dari satu foto, misalnya nih ada benturan di dada. Nah dari pemeriksaan X-ray ini
kita bisa melihat banyak hal. Contoh adanya patah. Di sini kan ada seperti tulang-tulang iga ya, tulang iga, tulang belikat. Nah, di sini bisa kita lihat ada fraktur, ada patah atau tidak. Itu bisa kita lihat dari pemeriksaan ini. Kemudian bisa juga kita lihat misalnya ada benturan di paru-paru. Nah, yang hitam-hitam ini paru-paru. Jadi sebenarnya ada artinya ya, bukan hanya misalnya, oh ini hitam apa gitu. Nah itu paru-paru karena dia mengandung udara, jadi gambarannya hitam. Kalau dia tulang itu gambarannya putih, seperti itu. Jadi ini ada artinya. Nah jadi nanti misalnya nih, ada perdarahan di paru-paru, jadi bisa kita lihat, oh ini kenapa nggak hitam ya, ada putih. Nah itu kemungkinan ada perdarahan di paru-paru atau benturan-benturan lain. Yang berwarna hitam ini misalkan ada gambar putihnya, ternyata itu ada salah satu masalah kelainan gitu ya dokter ya. Itu untuk kecelakaan. Misalnya tumor juga bisa kita lihat di sini. Ada misalnya gambaran yang lain, bisa juga TBC dan infeksi-infeksi yang lain. Nah kalau misalnya pasien disuruh ibu harus ronsen ya, misalnya ada nih pemeriksaan TBC. Harus ronsen, memang perlu untuk menentukan diagnosanya apakah dia TBC atau enggak. Karena seperti misalnya TBC ini pengobatannya kan lama ya, 6 bulan. Nah jadi kalau misalnya tidak tegak diagnosanya TBC, kita kasih aja obat TBC kan bisa berbahaya ya untuk pasien. Nah ini salah satu pemeriksaan radiologi gunanya untuk menentukan penyakit-penyakit yang tadi. Nah kemudian pemeriksaan ultrasound, USG itu tadi saya bilang. Jadi memang dokternya yang paling tahu pemeriksaan mana yang disarankan. Seperti tadi perdarahan di perut ya. Kalau misalnya kita lakukan ronsen, nanti misalnya pasien tiba-tiba bilang pokoknya saya mau ronsen perut, Nah, sementara dokternya curiganya perdarahan. Itu nggak boleh, maksudnya nggak ada gunanya ya. Sementara udah di ronsen pasiennya, udah kena radiasi, belum lagi biaya ya. Kalau misalnya nggak di cover BPJS ya, ya kan biaya ronsen, sementara itu nggak berguna. Yang disarankan sama dokternya pemeriksaan USG contohnya. Nah, jadi harus memang dari dokternya. Jadi dari pemeriksaan USG ini juga banyak sekali yang bisa kita lihat. Selama ini kan masyarakat taunya USG itu untuk kehamilan ya. Iya, sekali. Untuk kehamilan. Jadi kalau USG itu bukan hanya untuk periksa kehamilan. Bisa tadi saya bilang pemeriksaan untuk melihat perdarahan di perut. Untuk yang tadi kecelakaan ya bisa untuk melihat perdarahan di perut atau juga melihat ada enggak organ-organ di dalam perut tersebut yang mengalami seperti kalau bahasa awam kita sebut retak gitu ya. Misalnya hatinya ternyata retak gitu ya, kemudian juga limpa, ginjal. Nah itu bisa kita lihat di USG seperti itu. Nah kalau misalnya tidak jelas dalam pemeriksaannya baru kita lakukan pemeriksaan CT scan. Seperti nah selain untuk kecelakaan ya di USG ini juga banyak juga yang bisa kita lihat pemeriksaan. Misalnya batu kandung empedu, kemudian bisa juga kita mau melihat tumor, bisa juga kita melihat misalnya batu ginjal, kelainan-kelainan lain. Jadi sebenarnya pemeriksaan USG ini banyak banget ya manfaatnya. Nah, kemudian juga kalau pemeriksaan USG ini dia tidak menggunakan radiasi, tidak menggunakan X-ray. Jadi memang aman. Sementara kalau X-ray itu kan agak berbahaya misalnya untuk ibu hamil, bayi gitu yang rawan untuk X-ray. Tapi kalau pemeriksaan USG ini pemeriksaannya aman karena dia tidak mengandung radiasi dan banyak informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari pemeriksaan USG. Dokter, kalau untuk radiasi itu sendiri pengaruhnya ke tubuh pasien itu bagaimana dokter? Tapi jawabannya akan kita tahan dulu. Nah pemirsa, semakin menarik obrolan kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.